Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue mau ngebahas lagi strategi mengatur poin untuk tes Papikostek sehingga sesuai dengan profil pekerjaan yang diincar. Oke, waktu ngikutin tes ini kita bakal dikasih satu lembar jawaban kayak gini sama 90 soal yang isinya itu pasangan pernyataan-pernyataan kayak gini. Setelah itu baru instruktur membacakan instruksi. Instruksinya itu kira-kira kayak gini. Perhatikan pada soal. Yang pertama, ada 90 pasang kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan. Pilihlah kalimat-kalimat yang paling mencerminkan personality Anda. Kalau ada kalimat yang tidak cukup sesuai mencerminkan personality Anda, pilihlah kalimat-kalimat yang paling sesuai. Yang kedua, pada kalimat yang dipilih, lingkarkanlah panah di lembar jawaban yang disediakan. Lingkar panah horizontal atau panah mendatar untuk pilihan jawaban A, dan panah miring atau panah diagonal untuk pilihan jawaban B. Kerjakan secepat mungkin, jawab semua pertanyaan dengan disesuaikan pada situasi kerja. Oke, kayak gitu sederhananya tes ini. Tapi kita ngikutin tes ini kan tujuannya bukan untuk menunjukkan kepribadian kita kayak gimana, tapi gimana caranya seenggaknya kita bisa lulus di tes ini. Karena itu kita perlu strategi untuk mengatur poin yang akan kita bagi-bagi di kotak-kotak yang ada di atas ini dan kotak-kotak yang ada di bawah sini. Untuk bisa membagi-bagi poin itu, kita mesti tahu dulu fungsi dari bagian-bagian yang ada di sini. Oke, yang pertama, dari 90 nomor ini akan dibagi menjadi dua kategori besar. Garis miring ini atau garis diagonal ini adalah garis pembaginya. Nomor-nomor yang ada di samping kiri garis ini ke kiri atas itu disebut segitiga peran, karena yang akan dinilai adalah peran. Dan nomor-nomor di samping kanan garis ini, garis miring ke bawah, ke kanan bawah itu disebut segitiga kebutuhan, karena yang akan dinilai adalah kebutuhan. Masing-masing segitiga ada 45 soal atau 45 poin untuk totalnya. Di atas 45 juga. Poin-poin inilah yang akan kita bagi ke dalam kotak-kotak. 45 untuk di atas, 45 untuk yang di bawah. Oke, itu yang pertama. Dua kategori. Yang pertama, yang kedua, ada 9 poin untuk masing-masing kotak. 9 poin. 9 poin maksimal untuk masing-masing kotak. Oke. Di atas sini ada 10 kotak berhuruf, di bawah juga ada 10 kotak. Masing-masing huruf yang ada di kotak ini, dia menyimbolkan peran tertentu dan kebutuhan tertentu. Misalkan kotak G ini di sini udah gue tulis, kotak G itu menyimbolkan tentang peran pekerja keras. L menyimbolkan tentang peran pemimpin, I peran membuat keputusan dan seterusnya. Kebutuhan juga sama, N itu menyimbolkan tentang kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, A kebutuhan untuk berprestasi, B kebutuhan untuk mengatur orang lain, dan seterusnya. Oke, sekarang kenapa kotak G ini menyimbolkan, misalkan nih kotak G, kenapa kotak G ini menyimbolkan tentang peran pekerja keras? Karena semua panah yang mengarah ke kotak G ini berisi pernyataan tentang pekerja keras. Panah-panah yang mengarah ke G kita lihat. Ini panah yang mengarah ke G, ini garis pembelok. Jadi panah yang mengarah ke G 1, panah mendatar atau pilihan jawaban A di nomor 81, A nomor 71, A nomor 61, 51A, 41A, 31A, 21A, 11A, dan 1A. Semuanya panah mendatar. Totalnya ada 9. Semua pernyataan A di nomor-nomor ini yang panahnya mengarah ke G itu pernyataan tentang bekerja keras. Sekarang kita coba cek di soal. Soal nomor 1, pilihan jawab pernyataan A. Pernyataan A soal nomor 1, saya adalah pekerja keras. Itu peran G. Kemudian nomor 11 yang A juga, saya berusaha keras. Itu masih peran G. Kemudian nomor 21, saya selalu berusaha keras. Masih peran G, peran bekerja keras. Berikutnya nomor 31, 41, 51 yang A semua. 31, saya bekerja keras. 41, saya berusaha keras.
Nomor 51, saya selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Ini masih peran G. 61, A, saya biasanya bekerja keras. Kemudian 71, yang A, saya selalu berusaha keras. Nomor 81, saya berusaha mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi semua panah yang mengarah ke satu kotak itu berisi pernyataan yang sama. Maksudnya pernyataan tentang satu peran maupun satu kebutuhan yang ada di kotak tersebut. Jumlah panah, masing-masing panah yang mengarah ke satu kotak itu ada 9. Kayak yang G tadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kotak lain juga sama. Kotak L juga memiliki 9 pernyataan. I juga 9 pernyataan, T juga 9 pernyataan, yang lain juga sama. Misalkan kotak L kita lihat. Kita tinggal melihat arah panah yang mengarah, semua panah yang mengarah ke kotak L. Oke, kotak L ini menyimbolkan tentang peran pemimpin. Panah-panah yang mengarah ke kotak L berarti satu panah miring atau pernyataan B untuk soal nomor 21. Kemudian ke bawah dibelokkan ke panah mendatar nomor 82A, nomor 72A, 62A, 52A, 42A, 32, 22, 12A. Jadi cuma ada satu panah miring yang mengarah ke L. Semua panah yang mengarah ke L ini berisi pernyataan tentang pemimpin. Sekarang coba kita lihat nomor 12A. 12A. Saya mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang saya kehendaki. Ini peran pemimpin. Kemudian nomor 22, saya memimpin dengan baik, yang A. Kemudian 32, yang A juga, saya memimpin satu kelompok. Saya memimpin suatu kelompok, ini masih peran pemimpin. Kemudian 32, nomor 42, yang A, orang-orang menganggap saya adalah pemimpin yang baik. Kemudian nomor 52, yang A juga, saya adalah tipe pemimpin, masih peran L. 62, bila saya berbicara, orang-orang mendengarkan. 72, yang A juga. 72, 82 masih A, kelompok biasanya menjalankan apa yang saya inginkan. Ini masih peran L, peran pemimpin. 82, yang A, saya menyuruh orang untuk bekerja keras. Ini peran L. Kemudian satu lagi nomor 81 yang B. Nomor 81 yang B, saya seorang pemimpin yang baik. Ini peran L. Jadi total pernyataan tentang peran pemimpin juga ada 9. Tinggal melihat panah-panah yang mengarah ke kotak tersebut. I juga 9, T 9, semuanya 9. Jadi poin yang bisa kita kasih untuk masing-masing kotak ini adalah 9. Sedangkan total poin cuma 45. Jumlah kotak ada 10. 10 kotak peran dan 10 kotak kebutuhan. Sekarang kita lihat satu contoh, satu kotak kebutuhan. Misalkan di sini, kita ambil kebutuhan B, kebutuhan untuk diterima di dalam kelompok. Kita lihat panah-panah yang mengarah ke B. Nomor 50 pernyataan B, nomor 39 pernyataan B, nomor 28 pernyataan B, 17B, 16B. Kemudian sampai ke sini dibelokkan menjadi panah mendatar nomor 5A, 15A, 25A, 35A. Sekarang kita lihat pernyataan tentang kebutuhan B, kebutuhan untuk terima dalam kelompok. Nomor 5 yang A, saya suka bergabung dalam kelompok. Kemudian nomor 15 yang A, saya suka menyesuaikan diri dalam kelompok. Kemudian nomor 25 yang A juga, saya senang diundang. Ini masih kebutuhan B. Kemudian nomor 35 yang A juga, saya ingin menjadi bagian dari satu kelompok. Berarti sudah ada 4 pernyataan tentang kebutuhan B. Kemudian pernyataan B nomor 6, nomor 50. Sekarang kita lihat nomor 50 dulu. Nomor 50 yang B, saya senang berada di antara orang-orang. Ini peran B. Kemudian nomor 39
saya tertarik untuk menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian nomor 28, 17, 6. 28. Yang B, saya suka menjadi anggota kelompok. Ini peran, masih peran B. Kemudian 17. Yang B, saya lebih suka bekerja dengan orang lain daripada sendirian. Satu lagi, nomor 6. Yang B juga, saya suka berteman di dalam satu kelompok. Jadi totalnya ada 9 juga. Jadi jangan heran kenapa ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kelihatannya mirip. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang diulang. Itu karena memang di antara 90 nomor yang ada ini atau 180 pernyataan kan, intinya itu cuma ada 20 pernyataan. 10 pernyataan peran, 10 kebutuhan. Yang lainnya tuh diulang-ulang 9 kali masing-masing pernyataan. Oke, jadi kita bisa ngasih poin maksimal 9 untuk masing-masing kotak. Sementara poin yang tersedia, misalkan untuk segitiga peran itu cuma 45. Jadi kalau kita rata-rata, masing-masing kotak ini kita cuma bisa ngasih 4,5 poin. Kebutuhan ini juga 4,5 poin. Itulah inti dari video yang gue bikin ini. Gimana caranya kita ngasih poin yang pas agar kepribadian kita yang terlihat di sini, yang akan dinilai di sini, cocok dengan pekerjaan yang kita lamar. Membagi poin itu maksudnya kita bisa ngasih nilai 7, 3, 9. Intinya dari 0 sampai 9 kita bisa kasih poin untuk masing-masing kotak. Oke, itu tadi yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, itu menentukan prioritas dari dari 10 peran yang ada ini dan 10 kebutuhan yang ada ini, mana yang lebih prioritas dibanding yang lain, sesuai pekerjaan yang kita lamar. Oke, menentukan prioritas. Oke, waktu kita melamar pekerjaan itu kan sebenarnya kita udah tahu beban pekerjaannya, tugas pekerjaan itu kayak gimana. Dari situlah kita mengurut prioritas dari peran-peran yang ada ini, peran dan kebutuhan yang ada. Misalkan ya, kita melamar pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu konservatif, yang membutuhkan keteraturan gitu. Misalkan kayak peran-peran yang kayak rinci, detail ini lebih prioritas dibanding peran-peran yang sifatnya lebih inovatif gitu. Misalkan kayak hal-hal yang teoritis ini bisa kita buat di urutan-urutan agak bawah. Misalkan pokoknya dari 10 ini kita urut sesuai pekerjaan, sesuai beban pekerjaan itu, mana yang lebih prioritas dibanding yang lain. Jadi kita buat peringkat nomor 1 sampai 10. Di kebutuhan sama, lakukan hal yang sama. Setelah kita lakukan pemeringkatan urutan prioritas, baru kita atur poin. Sehingga poinnya tuh maksimal, poinnya tuh jumlahnya 45 semuanya. Misalkan ya, kita kasih poin, di sini gue acak, misalkan ini prioritas 1 misal. Kemudian 2, 3, dan seterusnya gitu. Misalkan gue kasih poin di sini karena dia paling tinggi, paling prioritas gue kasih poin 7. Jangan sampai kasih poin 9. Karena selain poin yang kita punya terbatas, hanya 45, di masing-masing pernyataan itu ada masing-masing kotak ini, masing-masing kotak peran itu hampir selalu ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif. Dan belum tentu pembandingnya juga negatif. Jadi, nilai 7 itu udah cukup tinggi. Jangan sampai kasih nilai 9 gitu. Misalkan sini 7, 3, misalkan gue kasih, ini ngasal ya. 7, 3, 3, 6, 5, 4, 5 lagi. Ini udah berapa? 3, 7. Oke. 10, 19. Ini 5. Misalkan ini 5.
Ini 4, 5, 5, 29, tambah 4, 33. 33 berarti tinggal 12 poin. Berarti kita bisa kasih di sini 3, misal 3, 4, 5. Jadi total 45. Ini bergantung pada prioritas yang sesuai dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Jadi maksud gue tuh gini, waktu kita ngikutin tes, waktu kita dikasih lembar jawaban ini, kita udah tahu poin-poin mana yang bakal kita kasih nilai lebih tinggi dan nilai-nilai yang lebih rendah gitu. Jadi waktu kita dikasih lembar jawaban ini, ini udah selesai gitu. Kita udah selesai membagi-bagi poin. Jadi tinggal lingkar-lingkarin aja. Kalau di sini 3, 7, 3, 6, nanti kita tinggal melingkari panah-panah yang ada di sini yang sesuai dengan kotak-kotak dan poin-poin yang udah kita tentukan dari awal. Jadi kalau udah kayak gini berarti kan kita tinggal lingkar-lingkarin, berarti 7. Oh ya, kita mesti mulai melingkari poin-poin yang kita kasih poin lebih tinggi biar nanti bentroknya nggak banyak. Misalkan 7 ini ya, peran mengatur. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita lingkari 7 buah. Kotak-kotak lain mengikuti gitu. Lingkari mulai dari yang lebih tinggi, kemudian yang lebih rendah. Oke, berarti sekarang muncul pertanyaan, berarti kita nggak perlu ngelihat soal. Kita tinggal lingkar-lingkarin sesuai poin-poin yang kita butuhkan ini tadi kan. Tapi nggak gitu juga, karena nggak semua pernyataan-pernyataan di soal yang ada itu seimbang. Artinya, ada di satu nomor itu pernyataannya sama-sama positif. Ada lagi pernyataannya sama-sama negatif. Itu nggak masalah kalau kita asal lingkar gitu. Yang jadi masalah itu adalah ketika di nomor-nomor tertentu ada pernyataan-pernyataan yang nggak seimbang. Ada pernyataan misalkan A-nya positif, B-nya negatif. Itu pernyataan-pernyataan yang menjebak. Jadi kita perlu untuk menyisir soal-soal. Misalkan gini ya. Nomor 1 yang A, saya adalah pekerja keras. Ini kan masih bernilai positif. Saya tidak mudah murung. Ini masih positif, misalkan. Kemudian yang lain, misalkan yang sama-sama negatif itu, saya senang mengerjakan beberapa tugas pada saat yang sama. Ini kan pernyataannya negatif. Kemudian yang B, dalam kelompok saya lebih suka diam. Ini sama-sama negatif. Jadi nggak masalah kita milih yang manapun. Yang masalah itu misalkan kayak nomor 29 ini. Saya menghindari suatu perbedaan pendapat. Ini kan bernilai negatif. Kemudian yang B, saya berusaha untuk lebih akrab dengan orang-orang. Ini positif. Jadi jangan sampai di nomor 29 ini kita melingkari pernyataan A dibandingkan B. Misalkan nomor 29, yang A 29, jangan sampai melingkari yang A dibanding yang B. Berarti kita melingkari yang B di sini. Jadi cari dulu, kita sisir pernyataan-pernyataan yang tidak seimbang itu dulu. Atau bisa dibilang pernyataan-pernyataan yang menjebak. Jumlahnya nggak banyak. Jadi untuk menyisir soal itu nggak bakal butuh waktu lama juga. Karena dari awal kita sudah ngasih poin. Yang pertama kita waktu mendapatkan lembar jawaban kita udah ngasih poin. Kemudian sisir soal. Dari 90 soal itu berapa nomor yang kira-kira pernyataannya itu nggak seimbang, pernyataan-pernyataan yang menjebak gitu. Jangan sampai kita memilih pernyataan negatif dibandingkan positif. Kalau sama-sama negatif nggak masalah kita milih mana aja, tinggal kita sesuaiin aja sama, misalkan ini kita butuh 7, yang C kita butuh 7, yang R kita butuh 6, 5, yang S kita butuh 5, kita tinggal lingkarin aja gitu. Jadi penting untuk menyisir soal lebih dulu, mencari pernyataan-pernyataan yang tidak seimbang, lalu kita tulis, kita lingkari lebih dulu di lembar jawaban. Misalkan kayak tadi nomor 29 kita lingkari dulu yang B. Misalkan di sini ada lagi pernyataan yang nggak seimbang, gue tandain. Ini misalkan nomor 60. Saya membiarkan orang lain mempengaruhi saya. Nomor 60. Dan pernyataan B-nya. Pernyataan A-nya ini bisa dibilang pernyataan negatif. Artinya bukan pernyataan negatif, tapi lebih baik kita memilih pernyataan yang lain.
kalau pernyataan berikutnya itu lebih bernilai positif. Misalkan yang B, saya senang mendapatkan banyak perhatian. Ini yang B, kalau kita lihat di sini 60 yang B itu tentang kebutuhan untuk diperhatikan. Jadi yang pernyataan B ini lebih bernilai positif dibandingkan yang A. Jadi di nomor 60 ini kita lingkari dulu yang ini. Setelah kita lakukan penyisiran, setelah kita lingkar-lingkari mana pernyataan-pernyataan nomor-nomor yang menjebak, baru kita lingkar-lingkari seenaknya gitu. Tinggal kita sesuaikan dengan poin-poin yang kita butuhkan. Dan biar nggak banyak bentrok panah-panahnya, nanti lingkari poin-poin kotak-kotak dengan kebutuhan poin yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah. Nanti video Papikostek ini yang sambungannya yang lebih teknis, gimana cara melingkar-lingkari ini dan menyisir soal. Oke, untuk di video ini sampai itu aja, 3 hal ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.